Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para jamaah sholat subuh dan majlis taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, marilah sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah, yang mana pahala serta manfaat daripada bacaan suratul Fatihah ini kita hadiahkan terkhusus untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, serta sahabat-sahabat mengaji kita yang telah mendahului kita, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang talibul ilmi, semoga Allah senantiasa bukakan pintu mata hati kita agar dapat istiqomah hadir di tiap-tiap majelis ilmu yang ada di kampung kita, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerap segala ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Fatihah biniyatil qabul ma'tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pagi ini insyaallah pembahasan kita mengenai tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Itu tema yang telah ditentukan oleh DKM untuk kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Perlu kita ketahui bahwa di kita tuh orang kadang memaknai infak, sedekah, dan juga zakat. Nah, tiga kalimat ini sebelum kita bahas lebih jauh mengenai masalah sedekah, kita harus tahu dulu definisi masing-masing daripada tiga kata ini. Yang pertama zakat. Ini saya ambil keterangan dari para ulama. Yang pertama zakat. Apa itu zakat? Dalam kitab Mughniyal Muhtaj Khatib Asy-Syarbini, beliau mendefinisikan bahwasanya zakat itu adalah ismun liqadrin makhsusin min malin makhsusin yajibu sarfuhu li asnafi makhsusatin. Yang namanya zakat itu adalah kadar daripada harta yang khusus, yang wajib dikeluarkan, yang wajib ditasarrufkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini pengertian zakat. Yang perlu kita garis bawahi daripada pengertian ini adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan. Juga digarisbawahi, dikeluarkan kepada siapa? Untuk golongan-golongan yang khusus. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ambil dari harta-harta mereka sedekah. Artinya sedekah di sini adalah zakat. Harta yang wajib untuk dikeluarkan. Buat apa ini zakat dikeluarkan? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta mereka, mensucikan harta mereka. Jadi kalau perkara ngaji bab zakat, kenapa sih
Tiap kali kita ngaji bab zakat, tiap diulang-ulang, kenapa kok Islam mewajibkan zakat kepada para penganutnya? Nih, kalau orang ngaji zakat, Islam tuh ngajarin kita buat jadi orang yang kaya. Bukan Islam ngajak kita untuk ninggalin harta duniawi, enggak. Tapi melalui kita ngaji bab zakat, justru Islam mengajarkan kita untuk jadi orang yang kaya. Bagaimana kita mengeluarkan zakat yang wajib kalau kita enggak punya harta? Oleh karena itu Islam ngajak, yuk cari harta. Buat apa? Buat dizakatin. Jaminan dari Allah bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat pasti usahanya akan berkembang. Dan enggak sedikit orang yang enggak mau mengeluarkan zakat daripada hasil usahanya, pasti usahanya bakal bangkrut. Itu jaminan. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kaya harta. Tujuannya untuk kita mengamalkan rukun Islam, diantaranya adalah mengeluarkan zakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sering kita dengar ada yang namanya bahasa infak. Infak apa itu infak? Orang kata infak itu iuran faksa. Infak apa infak kata ulama? Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mendefinisikan bahwasanya infak itu adalah sorful mali ila wujuhil masalih, membelanjakan harta untuk tujuan-tujuan kemaslahatan. Jadi falidzalika la yuqalu fil mudayyai innahu. Oleh karena itu enggak dikatakan sebagai infak kalau seseorang mengeluarkan harta dengan tujuan berfoya-foya. Karena kan tadi di awal dibilang bahwasanya infak itu adalah membelanjakan harta untuk tujuan kemaslahatan. Tapi nggak dinilai sebagai infak manakala kita menghambur-hamburkan harta. Ini infak. Biasanya yang namanya infak itu dinilai dari sisi materi. Tapi nanti kita bakal melihat perbedaannya antara infak dan sedekah. Tapi kalau infak ini ya khususnya di bidang materi saja. Infak kepada keluarga, kepada kedua orang tua, kepada anak. Itu namanya infak bulanan, harian, yang bapak keluarkan, yang ibu keluarkan, yang kita keluarkan untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Itu dikatakan infak. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, meraih ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, kepada surga yang luasnya itu lebih luas daripada bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya nih, tafsir ayat bil ayat. Kata Allah, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya fisarro iwad dorro, baik dalam keadaan luas, artinya ketika harta banyak dia ngasih infak. Wad dorro, ketika hartanya sedikit di waktu sempit dia ngasih infak. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka Islam ngajarin kita tujuan daripada kita kerja, daripada kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, kewajiban kita yang namanya kerja, itu tujuan utamanya jangan sampai kita salah. Biasanya kita kerja nyari harta untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, baru kemudian kita infakkan. Nah, ini niatnya berbeda.
dengan tujuan yang Allah berikan. Allah perintahkan wabtaghi fima atakumullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah wabtaghi fima atakumullah darul akhirah. Kita disuruh cari sebanyak-banyaknya harta. Untuk apa? Untuk kepentingan darul akhirah, untuk kepentingan akhirat kita. Tapi kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kedudukanmu di dunia. Artinya apa? Sebelum kita infak, kita urusin dulu keluarga kita. Manakala udah kecukupan, maka sisa daripada apa yang kita dapatkan di bulanan kita, mingguan ataupun harian, kita infakkan. Kadang kita terbalik, kita nyari sebanyak-banyaknya untuk keperluan kita saja, baru kemudian kita infakkan yang ada daripada sisa minimal yang kita punya. Tujuannya terbalik. Bahkan Allah memerintahkan tujuan kita bekerja, cari sebanyak-banyaknya untuk kita infakkan. Tapi jangan lupa kedudukanmu di dunia. Artinya engkau punya tanggungan yang harus engkau berikan, yang harus engkau cukupi. Siapa? Tuh, anak, istri, keluarga. Cukupi. Tapi bukan berarti kita harus mencukupinya semua-muanya dengan berbagai macam harta yang berlebih. Namun dari situ mulai kita kerja, niatkan untuk mencari harta untuk kita infakkan di jalan Allah. Begitu kita dapat, cukupkan keluarga kita, baru habis itu kita sisihkan uang yang kita punya, harta yang kita punya. Untuk apa? Untuk menginfakkannya di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ada istilah sodakoh. Sodakoh itu apa? Imam Al-Manawi dalam At-Taufiq fi Muhimmatit Ta'rif, beliau mendefinisikan bahwasanya sodakoh itu adalah ma yukhrijuhul insanu min malihi ala wajhil qurbati. Harta yang dikeluarkan oleh manusia ala wajhil qurbati, untuk mengharapkan kedekatannya kepada Allah. Jadi harta-harta kita yang kita keluarkan dengan semata-mata mengharap takoruban, biar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang dinamakan sodako. Nah, apa bedanya dengan zakat? Betul kata Imam Al-Manawi, kazakati, seperti zakat, lakin as-sodaqatu fil asli tuqali lil mutawai. Akan tetapi yang namanya sodakoh, dikatakan bahwasanya sodakoh itu adalah ibadah sunnah, sedangkan zakat itu adalah ibadah wajib. Jadi berbeda antara zakat dan sodakoh. Kalau zakat perkaranya harta, tapi kalau sodakoh, sodakoh enggak cuman harta. Maka sodakoh bisa, sodakoh itu berupa sodakoh badaniyah. Apa sodakoh badaniyah? Sodakoh dari raga kita yang dapat melakukannya, nggak perlu mengeluarkan harta. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak mengeluarkan sodakoh. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun. Senyummu yang engkau lontarkan kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Wajah kita yang berseri-seri ketika bertemu dengan seseorang itu termasuk sedekah. Jadi nggak harus cuman harta yang kita keluarkan untuk kita sedekahkan. Bahkan sodakoh badaniyah juga dihitung ganjarannya oleh Allah. Pun begitu juga kita memerintahkan seseorang untuk berbuat yang ma'ruf, anak kita, atau kita ngelihat anak-anak lain ketika di jalanan masuk waktu zuhur, kita tegur, udah sholat belum? Yuk sholat dulu baru main. Nah, itu termasuk sodakoh. Atau seseorang mengambil duri,
ngambil sampah dari jalanan dipindahkan ke tempat yang semestinya, itu pun termasuk sedekah. Namun ini adalah sedekah badaniyah. Enggak begitu juga, enggak cukup sampai di situ. Banyak jenis-jenis sedekah badaniyah. Kata Nabi, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu juga termasuk sedekah. Maka kita yang enggak punya harta untuk kita sedekahkan, boleh dengan kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada saudara kita, pada anak kita, itu pun termasuk sedekah. Namun dalam kategori ini itu adalah sedekah badaniyah. Tapi jangan sekali-kali kita menyepelekan sedekah yang nilainya kecil. Mungkin di mata kita kecil, sekedar senyum kepada saudara kita remeh. Tapi nggak bisa kita menyepelekan tersebut. Terkadang Pak, Bu, kita lagi penat, kita lagi pusing dengan urusan duniawi kita, mentok sini, mentok situ. Tapi dengan kita ngelihat senyum dari saudara kita, ada tumbuh semangat dalam hati kita untuk melanjutkan hidup. Dan seseorang menjadi optimis untuk dapat menyelesaikan masalahnya lantaran senyum dari saudaranya yang dia tebar di wajah yang manis. Maka kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antul kia akhoha biwajhin tolikin. Jangan engkau sepelekan perbuatan yang baik meskipun itu kecil, sekalipun wajah berseri-seri yang disampaikan oleh saudaramu kepadamu. Jadi nggak bisa hal-hal yang ma'ruf itu walaupun kecil kita sepelekan. Semua ada hitungannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya sedekah maliyah. Apa sedekah maliyah? Sedekah yang terkait dengan permasalahan harta benda kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Ini hitungan matematis. Kalau mau main hitung-hitungan, ayo, Allah juga punya hitung-hitungan sama kita para hambanya. Allah punya janji kepada kita yang mana janjinya nggak bakal Allah ingkar. Kalau mau lihat hitungan matematis begini, umpama kata Allah, umpama orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbatin, seperti benih. Tahu benih? Bibit. Ambatat sab'a sanabila, yang mana dari benih itu muncul 3 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap dahan tersebut tumbuh sebanyak 700 cabang. Ini pohon, kita tanam bibitnya 1, ya, dari 1 bibit ini muncul 3 dahan, yang mana dari 3 dahan tersebut ada 700 ranting. 1 bibit muncul 7 dahan, dari tiap dahan itu muncul 100 ranting, yang mana dari tiap-tiap ranting itu numbuh buah. Artinya sedekah yang kita lakukan, yang kita infakkan di jalan Allah, itu nilainya bukan cuma 1, seminimal-minimalnya 700. Ini ketentuannya di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, ibu nyisihin duit, punya uang 300.000, bapak nyisihin uang, punya duit 300.000 buat keperluan ini itu segala macam, bapak udah perhitungkan sisa 1.000.
Tapi ingat, jangan pernah disepelekan sedekah sekecil apapun. Ada uang 1.000 nih, kita infakkan, kita sedekahkan. Contoh ke Masjid Al-Muharram tuh, tiap habis taraweh atau sebelum taraweh kan ada kotak amal jalan. Itu duit 1.000 kita masukin pelan-pelan banget, sebab ini duit logam. Malu sama sebelah kalau duit ntar jatuh bunyi kletak, ketahuan 1.000 sedekahnya. Tapi jangan disepelekan, karena dari 1.000 itu kalau di luar Ramadan ya 1.000 itu 1 dikali 700, ganjaran yang kita dapat itu 700. Ini di luar Ramadan. Lantas bagaimana kalau kita sedekahnya di luar di dalam bulan Ramadan? Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullu amali bani Adam yudha'afu min asyratin ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap anak Adam amaliyahnya di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan, min asyratin dari 10 ila sab'i mi'atin sampai 700. Minimalnya berapa? 10 ya. Sampai berapa? Sampai 700. Kalau sedekah yang kita keluarkan semisalkan 1.000 perak aja, di luar bulan Ramadan ganjarannya kan 700. Ketika di dalam bulan Ramadan 700 itu dikalikan 10 yang minimal, udah berapa ganjaran kita? 7.000 itu minimal, Pak. Bagaimana kalau dari sedekah itu dengan hati yang ikhlas, murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi sedekah yang kita keluarkan walaupun 1.000 perak, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, dikalikan 700 oleh Allah. Jadi jangan kita meremehkan sedekah sekecil apapun ya. Mendingan yang kita keluarkan 500.000 ikhlas daripada 1.000 kagak ikhlas. Kan mendingan begitu, lebih banyak kemudian ikhlas itu lebih baik daripada sedekah yang sedikit tapi enggak ikhlas. Ini sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, ganjarannya amat sangat besar. Sebab janji Allah melalui lisan nabinya bahwasanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keistimewaan ini, segala macam kebaikan itu dilipat gandakan, apalagi sedekah. Kenapa harus sedekah? Dia dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdalu, wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama? Qala, Rasul kemudian menjawab, shadaqatun fi Ramadana, sedekah di bulan Ramadan. Ini Rasul itu Pak Bu adalah orang yang paling dermawan di antara orang-orang lain yang ada di muka bumi ini. Rasul setiap hari yang namanya harta ketika dia dapat itu cuman lewat. Nggak kayak kita harta dapat kita keep dulu, kita taruh dulu, entah untuk keperluan apa ataukah hanya sekedar untuk kita simpen. Tapi Rasul nggak begitu. Kalau kita ngaku orang yang paling make sunnahnya Rasul, nih jajal ikutin. Rasul ketika dapat harta mampir di kantongnya sebentar, tapi begitu hari mulai maghrib itu harta yang Rasul miliki udah disedekahkan semua. Satu waktu ketika Rasul di satu hari menjelang maghrib menemui dalam jubahnya ada 1 uang dinar. Itu Rasul pucet bukan main, mukanya pucet. Kenapa? Rasul bingung, udah mau maghrib, ini uang yang ada di saku saya sebesar 1 dinar harus saya sedekahkan kemana lagi? Rasul pucet Pak. 1 dinar, maaf 1 dinar, 1 dirham,
1 dirham ada di kantong Rasul sebelum maghrib, Rasul pucet ngeliat uang tersebut. Sebab apa? Sebab apa yang kita miliki daripada harta itu pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Pernah dalam satu kajian kan di sini saya katakan bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf, itu punya harta yang bukan main dahsyatnya, amat sangat banyak. Bahkan ketika beliau hijrah ke kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah itu sampai tanah Madinah bergetar. Lantaran apa? Karena ontak-ontak yang dia punya ribuan, dan di ontak tersebut membawa hartanya Abdurrahman bin Auf. Rasul dari kejauhan nangis melihat kejadian tersebut. Sahabat nanya, kenapa engkau menangis wahai Rasul? Padahal sahabat-sahabat kita telah selamat sampai di Madinah. Kata Rasul apa? Saya menangis melihat Abdurrahman bin Auf. Kenapa engkau menangis melihatnya? Karena di antara umatku dialah orang yang paling lama dihisab lantaran hartanya. Begitu Abdurrahman bin Auf tahu apa yang ditakutkan oleh Rasul, tuh seluruh harta Abdurrahman bin Auf yang beliau punya disedekahkan. Tapi lagi-lagi begitu semakin disedekahkan harta tersebut, bukan semakin berkurang, tapi Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Kalau memang kita punya keyakinan, kita punya keimanan yang kuat bahwasanya sedekah yang kita keluarkan bukan semakin mengurangi kadar harta kita, harusnya apa yang kita punyakan kita sedekahkan. Maka nih request dari Pak Eril, bahas juga hadis sisahnya yang kemarin terakhir, pertemuan terakhir, pas banget nyambung di sini. Di sisa hadis tersebut kata Rasul, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Maksudnya apa? Sedekah itu adalah bukti, Pak Bu. Kalau yang namanya dagang itu kelihatan nggak untung ruginya? Kelihatan. Maka kita nggak takut ketika dagang. Ada bukti kok untungnya sekian, atau ketika rugi kerugiannya sekian. Itu nyata. Tapi ketika sedekah, Rasul melalui hadis-hadisnya ataupun Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya hanya menjanjikan yang belum kita rasakan. Maka Rasul katakan di sini, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita bahwasanya apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang sedekah, apa yang Nabi katakan dalam hadisnya mengenai sedekah itu benar adanya. Cuman keimanan kita yang bisa menjawabnya. Manakala kita beriman, maka silakan laksanakan sedekah. Ini yang disebut oleh Nabi as-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Maksudnya sabar cahaya, orang ketika dia sabar maka hatinya terpenuhi oleh cahaya, yang mana cahaya itu menjadi petunjuk antara perkara yang baik dan yang buruk. Ketika orang marah, kalau nggak sabar, kira-kira yang diperbuat oleh orang tersebut sesuai dengan hawa nafsunya apa nahan? Kalau dia nggak punya kesabaran, pastikan apa yang diperbuat olehnya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka nggak jarang orang ketika marah dari mulutnya terucap apa yang bersumber dari hatinya. Karena hatinya kurang kesabaran, maka yang terucap dari mulut terkadang kata-kata yang gak pantas, sumpah serapah dan lain sebagainya. Namun kalau kita memiliki kesabaran, sabar itu menjadi penerang daripada hati kita, sehingga sabar ini Pak Bu ya dapat berbuah amat sangat manis ketika kita memiliki kesabaran tersebut saat kita marah. Kemudian kata Rasul, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu hujjatun laka, menjadi pembela untukmu, aw 'alaika. Ini uniknya bahasa Arab, beda antara lam.
hujatun laka au alaika au hujatun alaika. Kalau hujatun laka itu jadi pembela untukmu. Kalau hujatun alaika itu menjadi musuh bagimu. Kapan Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi kita? Al-Quran menjadi pembela bagi kita manakala minimal banget Al-Quran itu kita baca. Itu yang Bapak jadikan mahar ketika Bapak nikah. Saya nikahkan Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian beserta Al-Quran seperangkat alat sholat. Kalau itu Al-Quran cuman dijadikan pajangan di rumah dari awal kita nikah sampai kita umur segini, itu Al-Quran cuman kita taruh di rak buku doang tanpa kita baca, maka Al-Quran itu akan menjadi hujatun alaika. Nanti Al-Quran akan jadi musuh kita. Sementara amal-amal baik kita akan menjadi syafaat bagi kita. Tapi Al-Quran ini punya dua sisi. Ada kalanya dia menjadi pembela kita, manakala kita baca minimal itu Al-Quran. Lebih bagus lagi ketika kita baca, namun tidak hanya sekedar kita baca, kita amalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran Allah firmankan wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, akan sholat. Kalau cuma sekedar kita baca, kita tahu dalam Al-Quran ada kalimat tersebut, ada ayat tersebut, kita baca doang tapi nggak kita amalkan. Maksudnya sholat kita tinggal, sementara Al-Quran kita baca. Maka Al-Quran di akhirat kelak akan menjadi musuh bagi kita yang menuntut pembacanya karena tidak mengamalkan isinya. Tinggal kita pilih mau mana, mau Al-Quran itu menjadi syafaat buat kita ataukah menjadi musuh kita. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Tapi enggak cuma sekedar kita baca, melainkan juga kita amalkan isinya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini pahala segala macam dilipat gandakan. Kalau di luar bulan Ramadan kita baca satu huruf dari Al-Quran nilainya cuma satu, di bulan Ramadan minimal banget pahala daripada ganjaran kita membaca Al-Quran per satu huruf minimalnya 10. Fala taqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, jangan engkau katakan bahwasanya alif lam mim itu dihitung satu huruf. Bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu terhitung satu, lam itu terhitung satu, dan mim itu terhitung satu. Kalau di bulan Ramadan minimal banget dikalikan 10. Maka kita baca alif lam mim saja itu nilainya minimal 30. Maka kata Rasul, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu orang yang pinter-pinter menyiapkan bekalnya untuk hidup setelah kematian. Kapan lagi selain di bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan, kalau kita mau hitungan matematis, ya ganjaran kebaikan paling dibalas segitu doang. Maka kata Rasul, Ramadanu syahru ummati, Ramadan itu adalah bulannya umatku. Maka mumpung kita di bulan Ramadan, di hari 8 kita injak ini, yuk banyak-banyak kita bersedekah. Kita udah tahu keutamaan daripada bersedekah di bulan Ramadan. Nabi udah nyontoin segala macam hadis, segala macam ayat-ayat Al-Quran udah kita paham, tinggal kita prakteknya. Minimal banget apa yang kita punya kita sisihkan di bulan Ramadan ini untuk kita sedekahkan. Kata Rasul, apa yang kita pakai akan usang, apa yang kita makan akan berakhir di tempat pembuangan. Namun apa yang kita sedekahkan
itu yang akan kekal. Sayyidatuna Aisyah adalah orang yang gemar bersedekah. Apa yang dikatakan oleh Rasul dipraktekkan langsung. Dia tahu bahwasanya sedekah itu, apa yang dia sedekahkan itu yang kekal untuknya. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah mendapatkan 1 ekor kambing kemudian disembelih. Kata Rasul, sedekahkan kambing tersebut, dibagi-bagi semuanya, disisahkan 1 paha kanan belakang untuk Rasul makan. Karena Rasul paling demen paha kambing bagian belakang. Yang lainnya habis disedekahin. Kemudian ada seseorang datang ngeluh lapar. Karena Sayyidatuna Aisyah orang yang paling memegang hadis Rasul, itu 1 paha kambing belakang jatahnya Rasul dikasih ke orang tersebut. Rasul pulang, Rasul nanya, adakah yang tersisa dari kambing tersebut wahai Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, tadinya ada ya Rasul, saya sisakan paha belakang untukmu. Namun ada orang fakir datang, beliau ngeluh kelaparan, maka aku berikan, maka tidak ada sisa. Maka kata Rasul, tidaklah yang engkau berikan kepada orang-orang tersebut adalah yang kekal untuk kita. Maka apa yang kita sedekahkan itu hakikatnya harta kita yang kekal. Maka kalau kita bilang, kita mengaku kita cinta terhadap harta, sedekahkan harta terbaik kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Mengingat bahwasanya bulan Ramadan banyak fadilah, banyak keutamaan untuk kita menyedekahkan harta-harta kita. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga